Memang harusnya Indonesia mulai bercermin kan. Harusnya orang-orang Islam di Indonesia ini melihat pembunuhan genosida orang-orang Islam Syria ini kan, yang tadi Pak Om Muntoma dia bilang ini kan genosida. Saya setuju ini Iya. genosida. Ini sebenarnya genosida, saudara ya. Apapun terjadi, ini genosida Islam, Islam lawan Islam, ya. Kalau alasannya mereka pro Asyad dengan pro HTS, sebenarnya adalah antara Sunni dengan Syiah. Ya, Hmm. ini ada Sunni dengan Syiah. Iya kan? Hmm. Itu Pak, kalau kan istilah Kalau genosida tak masalah gitu. Terjadi peperangan, tapi ini memang mereka rancangkan. Kelompok-kelompok pengikut ini rancangkan. Tetapi itu kembali kita berpikir karena basicnya itu Pak, ajaran ISISnya di kepala mereka. Lihat ya Pak, barewoknya tidak beraturan, janggutnya tidak beraturan Pak. Itu ciri-ciri Pak, ciri-ciri orang benar-benar sudah dihasut setan itu melalui ajaran-ajaran mereka gitu. Saya pikir kenapa sih Pak? Coba Bapak Paul coba memahami apakah mereka sudah hilang kemanusiaannya atau itu sudah setan itu. Itu saya bingung gitu. Saya menyadari diri saya ini siapa. hmm, Walaupun di depan musuh saya tidak akan melakukan yang masker itu membantai begitu karena ketidaktegaan itu kita sebagai manusia kan. Baru saya bertanya balik, orang ini apa? Hewan dia atau apa gitu? mana nih? Siapa maju lagi? Lanjut ya, siapa mau lanjut lagi boleh ya. Pak Teddy, Pak ini Pak Andi, lanjut. Ya, shalom, shalom teman-teman. Ya, Salam, salam, salam. selamat pagi ya, dengan saja. Selamat Tentunya pagi ini Amerika. ya, kalau Di kita Amerika. ini ya, saya mau cerita masuk ke rasional dulu ya. Artinya kita mau respon itu. Tentunya para intelektual juga bertanya, bagi saya juga bertanya, mengapa, apa sebab ya, atau 5W satu hal dan bagaimana? Apa sih, apa isi dasar penyebab itu terjadi peperangan di sana? Ya, itu dulu kita bertanya. Tentunya secara story kita bisa tahu bagaimana pengikut loyal dari Presiden Assad itu dibantai oleh beberapa kelompok dan juga dijelaskan Opung Tomba beberapa suku yang ada di sana. Ya, yang ada di ini negara Syria adalah sangat luas sekali, ada Druze ya, ada Kurdi, ya, ada Kristen. Tentunya di sana juga ada provinsi per provinsi ya kan. Ya barangkali yang terjadi pembantaian yang sangat masif yang dia bilang mass scare itu ada di kota Latakia, itu kota masih kecil, itu sedikit berbatasan dengan Lebanon barangkali ya, itu mungkin. Nah kita lihat itu jadi dasar dasar apa sih, apa sebab sih itu perang di situ. Itu konteks pertama yang kita mau coba kaji bersama-sama, cari dasarnya kenapa dia perang, kenapa ada konflik di situ. Kemudian kita bertanya kenapa eskalasi itu hanya di sekitar situ, paling kurang dia juga turun ke ke Afrika ya. Bagi saya, bagi pemahaman saya dari dulu, bahwa ini didasarkan pada basicnya budaya Islamnya ini. Saya berani aja mengatakan Islam dimanapun kepada orang Islam pun di Amerika saya katakan sama gitu. Basicnya dari situ gitu, dari budaya ajaran Islamnya itu, sehingga terjadi konflik. Oke, kalau asumsi kita bikin hipotesa bagaimana? Jauh orang bertanya, karena kita orang Kristen ini sudah selesai hidup kita antara sesama manusia. Yang diajarkan oleh Yesus itu loh, kita ambil pokok dasar berpikir. Saya mau menyampaikan basic daripada apa? Saya memahami bagaimana iman Kristen saya itu. Mau mengasihi manusia sesama manusia, mencintai manusia sesama manusia, mau mencintai perdamaian, mencintai keharmonisan, mau mencintai bagaimana manusia itu lepas dari perhambaan. Itu dulu dasar basic kita berpikir. Ya.
Di hati saya, di pikiran saya, di iman saya tidak ada benci kepada orang-orang Islam itu. Kemarahan saya adalah ajarannya itu. Oleh sebab itu kita di orang Indonesia, jangan takut sampaikan itu. Yang penting kita punya asumsi, punya dasar pemikiran. Itu yang saya senang. Daripada kita mau menyampaikan sesuatu masalah konflik perang yang seperti diajarkan oleh budaya Islam. Setiap kali ada peperangan itu mereka cari kambing hitam penyebab perang itu. Dia akan cari kambing hitam negara-negara yang sudah maju. Orang-orang berpikir sudah modern. Orang-orang berpikir yang sudah cinta damai secara negara ya. Apapun secara pribadi kita orang-orang Kristen. Bagi kita ya, saya yang ulang tadi, orang Kristen itu sudah diajarkan. Orang Nasrani itu sudah diajarkan tentang cinta kasih itu. Cuman ada jeleknya bagi kita tidak ada dendam. Beda dengan saya bilang, budaya Islamnya ini. Dendamnya luar biasa. Mengungkit sejarah perang salib lah. Apalagi imperialisme lah. Pokoknya macam-macam. Karena yang mereka sampaikan itu dari kebodohan mereka dan kedunguan mereka. Ya. Baru mereka mau menyampaikan untuk masalah kejayaan Ottoman apa nenek moyang itu kan. Oleh sebab kita masuk ke substansi gitu. Kenapa di sana jadi perang? Mereka sama mereka Sunni, Syiah, atau ada pagan dan lain sebagainya. Mereka mengapa harus membunuh? Ada apa dasar pemikiran itu? Karena diajarkan dalam Al-Qurannya itu harus membunuh gitu. Sesama keluarga, sesama anak, itu yang paling pokok dulu. Ya, kembali kita perang ke Syria. Saya kemarin menangis ya dengar pembantaian Boko Haram saya konteks Islam mau mengarah ke Syria. Pembantaian Boko Haram di Sudan, Nigeria, di daerah sana itu, di daerah Afrika itu luar biasa. Belum lagi ini, Pak, bicara kita di Syria, ISIS itu, jebolan ISIS itu. Kita nggak usah kita tadi benar Opung Tobo bilang secara itu. Mereka itu berkamuflase, Pak. Ya, mereka bisa berubah warna. Oleh sebab itu kemarin saya sampaikan itu terus menerus. Kadang-kadang mereka berjubah pakaian ini, mereka kayak bunglon gitu. Dan bunglon itu mereka bergunakan di dalam segala hal, segala cara. Machiavelli bilang, menghalalkan segala cara. Itu jeleknya gitu. Kalau dia hadir ke dunia PBB, di dunia internasional bagaimana dia akan mengatakan bagaimana dia kambingkan negara-negara Eropa, negara Amerika atau negara lain ya, yang berkonspirasi untuk menghancurkan negara-negara ini. Selalu itu dari saya lahir mengenal politik itu yang dibawakan oleh kelompok-kelompok ini gitu. Terutama orang-orang di Indonesia yang di Konoha sana mengikuti perkembangan seperti itu. Intinya saya mau sampaikan sini bahwa yang merusak sistem tantangan kehidupan manusia itu dan satu sistem negara itu diakibatkan karena oleh Islam itu, budaya Islam itu. Kemarin saya makan di satu restoran Sunda di Amerika. Saya kasih contoh ya, baru saya tegur sama pelayan, Pak, Bapak kalau di Indonesia, saya bilang jujur kemarin istri saya marah sama saya. Saya bilang si pelayan, Kak, you kalau di Indonesia restoran begini sudah dibubarin, sudah dihancurin restoran lo. Dia tanya kan, saya bilang, you kan tahu, oh iya Pak. Dia juga puasa. Nah ini kasih contoh, kita makan di restoran Sunda itu. Nah ini saya mau menggambarkan sederhana. Di Indonesia itu kerusakan terstruktur itu. Buka restoran di marah, buka ini marah. Coba kamu yang muslim buka restoran di Amerika, mereka terbuka itu. Nah ini sebagai contoh untuk bagaimana kita ada keterbukaan. Nah, saya kembali tadi bilang, tentunya kalau kecerdasan teman-teman dipakai, saya bilang tadi, apa sebab itu perang di sana? Kenapa? Bila mana? Kapan itu terjadi? Saya kembali karena ada basicnya itu, Pak. Oh, diajarkan karena Islamnya ini. Kita harus kumandangkan terus ini. Kepada umat Islam tidak apa-apa. Karena kita ini cinta damai. Kita cinta mereka gitu. Cuma budaya Islam ini yang mengajarkan yang merusak sistem, saya ulang-ulang.
Anda pun pakai apa? Saya bilang pakai argumentasi apa? Dan disimpulkan apa? Hampir semua negara yang menganut ajaran Islam itu, Pak, semua negara kacau gitu. Karena dasarnya dari itu. Di Syria, ya masih ada, saya tadi sebenarnya nggak diikuti oleh Abung atau Bapak. Yang dibantai itu adalah loyalitas dulu pengikut Assad. Ternyata mereka incar gitu. Ya, dibantai itu Pak, pembantaian namanya mass scare itu. Gila, luar biasa itu. Kemarin saya dengar bagaimana salah satu seorang analis politik dari Inggris, saya ikuti dia katakan di sana disebabkan karena apa? Terjadi krisis begitu. Lapangan kerja, dia bilang ekonomi. Karena lapangan kerja tidak ada, terjadi krisis. Dia bilang harga naik, pangan naik. Baru saya ini orang pintar begini lagi masih analisa di situ. Saya bilang bukan itu substansinya. Bukan, jangan dibilang pendidikan. Itu seorang pintar dari Oxford University. Dikasih komentar di televisi, saya lupa NBC atau CNN atau apa lupa itu. Dia bilang, saya bilang itu bukan itu. Bukan itu. Semua itu bersumber daripada budaya Islamnya itu. Indonesia hancur karena di dasar budaya Islamnya ini gitu. Bukan karena pendidikan, bukan karena hukum. Ya, bukan. Basicnya dari Islam, ajaran Islam ini. Oleh sebab tidak heran lagi. Pak Paul katakan tadi, tinggal tunggu tanggal main. Ada kerusuhan besar di Indonesia, barangkali. Bapak Paul Jagi ikuti bagaimana Bambang pergi ke Jepang mau menjelaskan politik Indonesia akan terjadi bagaimana. Kita lihat lagi perkembangan sekarang. Ya. Kenapa kita tidak jujur mau menyampaikan? Banyak perusahaan-perusahaan investor di Indonesia lari ke luar negeri. Banyak investor yang berani mau mengatakan tahun tanggal begini, bulan begini, company saya akan tutup. Itu udah bagus, berani mau menyampaikan. Udah, mereka sudah tidak takut. Tapi bukan karena orang bilang, oh Pak, karena di Indonesia kepastian hukum tidak, bukan kepastian hukum. Oh Pak, karena tenaga ahli di Indonesia atau orang, bukan orang yang saya bilang dia punya skill labor, itu bukan. Orang Indonesia pinter, orang Jawa itu rajin, terkenal rajin, ya. Orang Batak itu ternyata pinter, ya. Orang Ambon itu ternyata keras, semua bagus itu. Cuma jeleknya saya bilang ini selalu karena basicnya Islam. Ya, Anda teman-teman di YouTuber mau bilang itu lagi membela itu kelompok-kelompok itu. Tapi tunggu, seperti pernah kami alami. Waktu terjadi kerusuhan, kamu rasakan itu. Retak gigi dan tangisan baru kamu rasakan. Kami udah mengalami itu. Bagaimana suatu teriakan Allahu Akbar, hancurkan rumah orang, teriak Allahu Akbar. Bakar mobil orang, teriak Allahu Akbar. Hancurkan televisi di tengah jalan, Allahu Akbar. Bunuh orang, teriakan Allahu Akbar. Anda pernah lihat di itu kok? Saya nonton itu yang di YouTube itu, orang lagi kembang api tembak menembak, teriakannya Allahu Akbar. Bagaimana dasar membunuh orang menggunakan Allah? Itu kan logikanya aja gitu. Ya teman-teman, oleh sebab itu di sini saya mau mencapai, cobalah kecerdasan Anda, kemampuan respon Anda, kognitif Anda digerakkan itu benar-benar. Supaya kita dapat memahami penyebab terjadi pembantaian, pembunuhan, penyebab terjadi dekadensi moral, penyebab terjadi ekonomi lesu, perdagangan apapun. Ini terjadi korupsi, nepotisme, kolusi. Ini disebabkan oleh budaya Islamnya ini. Ya, tantangan ini yang harus dirubah. Oke, ada yang bertanya, punya saya meluas, Pak Teddy, bagaimana sih menurut Pak Teddy ideal menjadi suatu negara? Ya, di dunia ini ada 3 ideal. Adalah negara kesatuan yang dikatakan Pak Tobing, ada juga negara federal atau negara, kemudian ada negara yang disebut dengan monarki. Ya.
Nah, itu yang kita mau sampaikan ke tempat ini. Negara-negara begitu yang negara ideal di dunia ini. Baru kita mau lihat di negara sana apa menemukan negara begitu. Semua ke otoritas mereka masing-masing mereka menggunakan nama agama itu. Tapi memang sulit dapat Teddy ya. Ya Karena sulit Pak. informasinya Oleh sebab itu bagaimana saya polisi kan pertanyaan kan gini, kita yang dari luar negeri kita kan hanya hanya apa namanya kalau kita kan hanya bisa menghimbau. Sekarang iya bagaimana caranya supaya orang-orang ini bisa bergerak? Sebenarnya kayak kabur kabur aja dulu itu kan sebuah reaksi. Itu saya melihat artinya tuh netizen ini reaksinya positif terhadap YouTube saya. Informasi-informasi yang kita berikan, yang dari Amerika, yang dari Eropa, ya kan? Kita cerita terus ya, kita belak-belakan buka, itu kan membuat orang tuh berpikir, ya, kenapa di sana enak sekali ya, ya kan? iya Pak, saya coba kembali ke sistem negara tadi ya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan atau persatuan, terserahlah terminologinya apa. Benar, itu negara ideal, tapi jeleknya negara kita Pak, tersandra dengan agama. Itu jeleknya. Kecuali saya sampaikan tadi, bagaimana negara Indonesia ini argumentasi kuat untuk menyampaikan kepada intelektual ya. Boleh kita argumentasi, kasih definisi tentang satu negara, kemudian kita masuk implementasinya, kemudian kita bilang tadi tentang bagaimana negara itu menjadi negara sekuler. Lepaskan sistem negara kita dengan ikatan agamanya itu. Di sini yang merusak ini yang merusak. Oleh sebab itu kemarin saya kutip ambil referensi dari beberapa ya orang-orang di Indonesia mau mengatakan bahwa orang di Indonesia waktu dia mau masuk ke pengadilan dihukum karena korupsi, dia akan berjubah agama. Itu ciri-cirinya, Pak. Contoh saya bilang kemarin karena Pak Dr. Paul Sang ini ada YouTube ini. Kalau bukan kita, apa Ridwan Kamil ini nggak ditangkap, Pak? Karena kita dengungkan dari dulu. Masifnya dia berdiri masjid, melakukan korupsi sampai triliun. Akhirnya terbongkar kan. Oleh sebab kita ini senang diskusi di sini. Kita bertanya lagi, negara kita ini akan hancur ke depan. Kalau elemen-elemen saya bilang, kalau unsur-unsur benalu-benalu, ya parasit-parasit Islam ini budaya tidak dihapuskan dalam sistem negara. Negara kita akan hancur sedikit lagi. Tapi tadi interupsi sebentar. Mereka itu memakai agama untuk mengontrol orang. Satu, kedua, mereka menggunakan agama Islam untuk membodohkan rakyat. Kan gitu. Jadi kalau kamu mau jadi ini negara sekuler nggak bisa, malah kehilangan kontrol mereka. Jadi mereka menggunakan agama untuk membodohkan rakyat. Jadi kalau rakyatnya bodoh, kan gampang diatur itu, bisa diatur. Jadi kalau rakyatnya terlalu agak pintar dikit, susah diatur. Jadi mereka nggak mungkin bisa jadi negara sekuler, nggak bisa mengontrol rakyatnya, nggak bisa membodoh-bodohin rakyatnya. Kan gitu. Itu aja sih tambahan saya. Iya, Pak. Kita kan di sini adalah orang-orang yang dididik untuk thinking positif. Ya. Artinya saya Tapi juga... kita balik lagi, Pak. Kita balik lagi nih. Tentang Syria, anggap aja nih kita ini adalah pemerintahnya ini. Ini memang harusnya Indonesia mulai bercermin kan. Harusnya orang-orang Islam di Indonesia ini melihat pembunuhan genosida orang-orang Islam Syria ini kan, kayak tadi Pak Om Mustafa bilang ini kan genosida. Saya setuju ini genosida. Ini sebenarnya genosida, saudara ya. Apapun terjadi, ini genosida Islam lawan Islam, ya. Kalau alasannya mereka pro Asyad dengan pro HTS, sebenarnya adalah antara Sunni dengan Syiah. Ya, ini ada Sunni dengan Syiah. Iya kan? Itu Pak, kalau kan istilah genosida, istilah gen harus ada DPO, berarti kelompok ini dia membantai kelompok suku ini. Benar-benar juga biar boleh dibilang genosida karena definisinya harus jelas. Si Syiah ini bantai si Sunni aja, atau kan ini yang Pak dibilang tadi si pengikut Alawites lah itu. Ya pengikut itu Alawites ini adalah pengikut setia
loyalitas kepada Assad dulu. Nah, itu. Sehingga si kelompok ini coba, tapi itu Pak memang itu kota bagus ya. Saya Google tak kemarin. Ternyata itu adalah kota bagus sekali. Cuma mereka si kelompok-kelompok ini sudah terpersiapkan dulu Pak sebelum pembantaian. Mereka telah rancangan di pinggir laut dulu mereka berkumpul untuk memerancangkan itu Pak. Bukan dilakukan secara tiba-tiba. Memang dirancangkan untuk membantai orang itu. Oleh sebab itu dikutuk, kecuali ya secara impromptu ya itu enggak masalah gitu. Terjadi peperangan, tapi ini memang mereka rancangkan. Kelompok-kelompok pengikut ini rancangkan. Tetapi itu kembali kita berpikir karena basicnya itu Pak, ajaran ISIS-nya di kepala mereka. Lihat ya Pak, barewoknya tidak beraturan, janggutnya tidak beraturan Pak. Itu ciri-ciri Pak, ciri-ciri orang benar-benar sudah dihasut setan itu melalui ajaran-ajaran mereka gitu. Saya pikir kenapa sih Pak? Coba Bapak Paul coba memahami apakah mereka sudah hilang kemanusiaannya atau itu sudah setan itu. Itu saya bingung gitu. Saya menyadari diri saya ini siapa. Walaupun di depan musuh saya tidak akan melakukan yang masker itu membantai begitu karena ketidaktegaan itu kita sebagai manusia kan. Baru saya bertanya balik, orang ini apa? Hewan dia atau apa gitu? Sudah tidak punya hati nurani. Ya kan, tidak ada ketegaan. Menggunakan AK berapa ditembak beruntun kepada orang dibantai, tidak melihat apa-apa. Perempuan dia, anak-anak ini Pak. Gila ini. Kecuali yang dibantai itu ya kita tentara melawan tentara. Ya itu lainlah, mati dalam ini anak-anak Pak. Ibu-ibu yang tidak berdosa Pak. Dibantai begitu aja. Aduh menangis saya lihat itu. Cuma menyesal itu diblurkan waktu orang-orang yang sudah bergelimpangan. Baru angka-angka ini, angka media 1.000 barangkali 1.000 bayangkan itu 1.000 orang gitu. Kalau satu belum kita menangis Pak, tapi kedua ribuan. Nah saya tanya Pak Paul secara manusia psikologi, apakah dia ada manusia lagi gitu? Baru apa doktrin yang ditanam kepada dia Pak? Coba kita kembali ke manusia, apa? Ada apa di dalam diri dia itu? Saya bingung bertanya-tanya, ini orang apakah dia animal or what gitu? Atau apa binatang ya Pak? Itu ya kalau sudah, oleh sebab itu saya bilang teman-teman, ajaran-ajaran ini saya bilang doktrin-doktrin Islam ini janganlah. Itu saya kemarin lagi diskusi terbuka di university di Harvard University dengan tokoh-tokoh Islam. Orang-orang Islam itu yang menyampaikan violence-nya, kejahatannya ini Islam. Baru mereka bilang jangan percaya kepada kelompok-kelompok Boko Haram, ISIS, Hamas. Itu di dunia akademis seorang Islam menyampaikan itu. Nah ini saya mau menyampaikan kepada rakyat Indonesia, rubahlah karakternya. Ya. Saya dulu selalu menghimbau, saya bilang bahwa orang Batak itu baik, orang Jawa itu baik. Kenapa saya ulang? Orang Kalimantan itu baik, orang Jawa itu baik. Dari Sabang, semua suku-suku. Karena masuknya budaya Islam ini Pak, jadi rusak sistem negara kita. Dari zaman Majapahit, zaman kemerdekaan, sampai zaman sekarang ini. Teman-teman tahu di Indonesia sekarang ini, jangan heran lah. Ada dana-dana yang disokong Arab dan Yaman dan beberapa negara Arab lainnya untuk menghancurkan negara kita. Dengan memberikan dana bermain di bawah tanah Pak. Cuma itu dibuktikan oleh Mahfud MD bilang. Ada, dia tahu dari dulu. Tetapi negara sudah nggak berkutik. Karena apa, Pak? Kelompok-kelompok ini sudah masuk di militer dan kepolisian. Sudah masuk ke ASN. Ke semua departemen sudah masuk. Tapi mereka diam-diam masuk. Baru teman-teman di sini. Coba Bapak Hermesa buktikan. Buktikan sederhana loh. Lihat cara mereka berbusana. Dulu tidak seperti itu. Nah sekarang kamu lihat di mana-mana. Setiap kali apel di Jawa, di Kalimantan, mereka berbusana.
Udah menunjukkan seperti itu. Itu yang rusak. Contohnya sederhana lah. Anda melakukan maling di warung di mana, baru dia sembunyikan di bawah jilbabnya dia. You bongkar aja jilbabnya. Kalau you berani. Ada hukum itu. Nanti digebrek orang kamu. Karena cara-cara itu digunakan dari zaman dulu gitu. Pakai baju sampai lurus ke bawah, disimpan barang ini, pakai macam-macam cara lah mereka gunakan. Begitu juga sekarang di dunia ASN sekarang. Ya. Semua Pak, sudah main, negara kita tinggal tunggu hancur. Orang yang memberantas korupsi Pak, nggak bisa berantas. Karena mereka melakukan korupsi berjamaah, susah lah. Itu ciri-ciri di negara kita. Oleh sebab itu saya harapkan negara kita cuma satu Pak, kali berubah menjadi negara sekuler. Lepaskan agama itu dalam sistem negara. Tapi kita masih negara kesatuan Republik Indonesia. Itu negara ideal. Negara ideal saya bilang tadi ya. Negara ada berserikat, negara berfederal lah. Kemudian negara kesatuan, kemudian saya bilang ada monarki. Kita negara kesatuan, tapi kesatuan dalam konteks terikat oleh agamanya itu. Bagaimana negara kesatuan itu ya lepas dari agamanya itu. Ini sedikit pandangan saya Pak. Ya, Bung Toba, terima kasih pemahaman tadi tentang di Irak, di Syria. Kita juga mengamati perkembangan di sana. Ya, terima kasih Pak Paul. Omong Toba mau nanggapi dulu nggak nih Omong Toba nih sebelum kasih Budora.